Saya mau juga nyanyi selamat hari Natal, sebab tidak syah kalau kita tidak mengucapkan selamat hari Natal kan. Simpel saja, selamat hari Natal, itu saja. Kamu buat begini-gini saja, and then bilang kamu salam bagimu, kamu letak begini lah. Lepas itu kamu tengok suami Anda, istri Anda, kawan-kawan, sahabat-sahabat, ibu bapak Anda. Oke, mari 1, 2, 3. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Sekali lagi, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur dan tidak ada alasan untuk kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, amin. Haleluya, hari ini kita rayakan Yesus rayangan dengan penuh semangat, dengan penuh tersukacita, dengan segenap hari kita memuji Tuhan hari ini, amin. Haleluya, rayakan Yesus rayangan. Haleluya, sama-sama. Rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan.
Saudara dipersilakan duduk dulu. Ambil nafas sebentar. Kita masuk ke dalam ibadah memberi. Saya jemput Pendeta Petrus untuk berdoa. Baiklah, mari kita tunduk kepala. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Bukan sahaja setiap ujung minggu kami menyatakan kerinduan kami untuk memberi, tetapi secara khusus sempena menyambut kelahiran Yesus secara manusia, kami memberi. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan ini, dan inilah masanya anak-anak-Mu menerima berkat dan memberi, dan biarlah semua ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dan dipergunakan untuk pelayanan di masa akan datang. Doa kami, ucapan syukur kami, diberkatilah anak-anak yang memberi juga yang tidak sempat memberi pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Haleluya, terima kasih pada Tuhan. Mari jemaat kita berdiri sekali lagi. Kita terus memuji Tuhan karena telah lahir bagi kita semua beribu tahun yang lalu, bahwa Yesus Kristus juru selamat kita. Masih ingat Giel yang lepas, minggu lepas? Kalau saya tanya, siapakah juru selamat kita? Kamu jawab? Siapakah juru selamat kita? Kamu jawab? Yesus. Siapakah penasihat ajaib? Kamu jawab? Yesus. Dan siapakah Raja Damai? Kamu jawab? Yesus, Yesus, Yesus. 3 kali, boleh? Mari kita semua berdiri. Siap? Ambil nafas. Oke, 1, 2, 3. Siapakah juru selamat kita? Yesus. Siapakah penasihat ajaib? Yesus. Siapakah Raja Damai? Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan karena ada lahir juru selamat bagi umat manusia.
kuasa mau kita terus memuji Tuhan. Aku dicintai. Siapa yang dicintai Tuhan? Angkat tangan. Amin. Semua dicintai Tuhan. Haleluya. Tuhan mencintai kita semua. Tidak kira bangsa, tidak kira umur. Semua. Kalau semua lah itu, kan? Semua lah itu. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku dan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Anak-anak Tuhan pasti sentiasa dicintai Tuhan. Sangat indah perasaan apabila kita dicintai Tuhan. Haleluya. Sebagaimana kasih Bapa kepada anaknya, lebih lagi kasih Tuhan yang kita tidak pahami. Sangat mustahil untuk kita selami cinta Tuhan, kasih Tuhan bagi anak-anaknya. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, bukan karena hari Krismas Tuhan, tapi kami datang Tuhan karena kesyukuran kami kepada-Mu Tuhan. Hati kami mau bersyukur Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma Tuhan. Dan terimalah sembah kami Tuhan, terimalah pujian kami Tuhan, sebagai ucapan kesyukuran kami Bapa.
Terimalah hati kami yang menyembah Tuhan. Karena Engkau layak Tuhan, karena Engkau layak disembah segala bangsa. Layaklah Engkau, layaklah Engkau disembah. Haleluya, 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 haleluya bagimu, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puja. Engkau layak Tuhan, terima segala sembah dan pujian segala bangsa di dunia Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dahsyat ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Mari kita semua tenang. Besar dan ajaiblah karya-Mu, terima kasih Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, terima kasih Raja segala
Menerima sembah dan puji kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan yang sangat indah kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap Tuhan. Kami sentiasa siap Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan sentiasa siap Tuhan untuk dibentuk, diubah, dan ditegur melalui firman-Mu Tuhan. Dan itulah tujuan kami Tuhan dalam hidup kami Bapa di surga. Bahwa semakin hari kami semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin mencintai Yesus kami, semakin mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk terus menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, kami adalah manusia yang berdosa. Tidak ada di antara kami yang tidak berdosa. Oleh karena kasih-Mu, melalui karya Yesus yang telah dilahirkan dan telah mati untuk kami, adanya kami di tempat ini bukan karena kekuatan kami ataupun kepandaian kami, tetapi itulah anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami berada di tempat ini. Bapa di surga, melalui kelahiran Yesus, kami terus diperingatkan tentang hidup kami. Seharusnya bagaimana kami menanggapi, meresponi kelahiran Yesus dalam kehidupan kami. Kadangkala pandangan kami melalui kelahiran Yesus terlalu cetek, sehingga kami menganggap kelahiran Yesus itu sebagai satu perayaan saja. Lalu bagaimana dalam hidup kami? Bagaimana dengan pertumbuhan rohani kami? Bagaimana kami meresponi kelahiran Yesus itu dalam hidup kami? Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan sekali lagi belajar dari sabda firman Tuhan pada pagi ini. Kami menyadari pribadi kami, hidup kami adalah orang yang berdosa. Tapi melalui karya Yesus, kami adalah berharga di mata Tuhan. Bagaimana kami untuk meresponi bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus yang sesungguhnya. Pada pagi ini Tuhan, kami akan diajar melalui firman Tuhan. Hamba-Mu sebagai alat-Mu pada pagi ini
sampaikan maksud Tuhan dalam hidup kami, supaya kami ditegur tentang hidup kami sebagai anak Kristus. Bapa di surga, pada pagi ini kami siap untuk ditegur oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dibangun secara rohani melalui firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengungkapkan syukur kami melalui pujian-pujian yang kami sudah ungkapkan sebentar tadi. Bapak surga, kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami hidup dalam dunia ini, tidak mempersia-siakan. Walaupun kesilapan-kesilapan pada tahun-tahun yang sudah pada nenek moyang kami ataupun keluarga kami ataupun pada zaman Yesus menanggapi, meresponi kelahiran Yesus. Pada hari ini ataupun pagi ini kami mau supaya kami mengenal, mengerti, menanamkan Yesus dalam hidup kami. Pada hari ini mengambil keputusan pada hari ini untuk percaya dan setia dengan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami sedia untuk mendengar dan belajar dari sabda firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua katakan amin. Oke, terima kasih tim dan pemain musik dan seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan maupun yang tidak terlibat. Kita sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Shalom. Salam damai dalam kasih Tuhan. Jadi kita sangat bersyukur pada pagi ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama dan merayakan Natal, mengingatkan kembali mengenai tentang kelahiran Yesus dalam dunia ini. Semalam kita telah diajar firman Tuhan mengenai tentang kelahiran Yesus dan kelahiran secara rohani. Pengkhotbah telah menjelaskan Natal kita pada tahun ini yang bertema 2.0. Jadi saya percaya bahwa kita sudah diajar dan saya percaya bahwa kita sudah mengerti dan saya percaya bahwa kita sudah mengambil keputusan pada malam semalam lahir di dalam Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa tanggapan-tanggapan ataupun respon-respon ya bagi orang yang kita lihat. Kalau kita jalan pergi market, mall dan sebagainya, pasti ada hiasan pokok Christmas, kan? Dan bila pada masa sebelum Christmas mereka akan menghias pokok Christmas, itu mereka punya tanggapan mengenai tentang Natal. Kalau kita melihat di sekeliling kita melihat orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau kita di market ataupun mall yang besar, pasti ada lampu-lampu ini Natal, pokok Christmas dan sebagainya, dan pakai topi dan sebagainya. Itu adalah respon dan tanggapan mereka mengenai tentang Natal. Natal itu kalau pada hari Natal masih kita hias pokok Natal, pakai topi dan sebagainya, hiasan-hiasan dalam. Saya menghargai decoration kita, bagian kecantikan bilang siapa Derek si Moko telah menghias dan Amy yang telah mencantikkan gereja kita dalam decoration. Jadi bukan saya melarang ataupun bukan saya mengkritik, tapi saya hanya beritahu kita tanggapan orang lain, bukan agama kita ataupun tetangga kita, ya. Mereka juga pakai topi
Christmas. Malah kalau saya jalan di mall, ada saya nampak yang pakai tudung pun menghias pokok Christmas. Wah, puji Tuhan. Itu pemahaman tanggapan mereka mengenai tentang Natal. Natal itu seharusnya kita hias ini, kita punya mall begini dan sebagainya. Itu tanggapan mereka secara umumnya. Christmas itu seperti ini dan sebagainya. Jadi saya mau bawa kita untuk belajar dari sabda firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius, ya. Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, ya. Sekali lagi kita melihat Injil Matius, ya. Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Kalau sudah jumpa katakan amin. Jadi kalau kita tidak ada halangan, saya minta bergilir-gilir, ya. Bergilir-gilir kita untuk membaca firman Tuhan ini. Saya mau kita baca dan pahami, ya. Saya minta kaum Hawa dulu, baru Adam. Saya beri penghormatan pada wanita-wanita yang cantik, yang manis, yang berharga di mata Tuhan. Jadi siap? Siap wanita? Wira siap? Mari kita wanita berdiri membaca ayat pertama dan Wira membaca ayat yang kedua sehingga ke ayat 18. Oke? Semua bersedia? Siap? 1, 2, baca. Oke, diminta Wira juga berdiri. Wira yang gagah perkasa membaca ayat yang kedua dan berganti-ganti. Oke, 1, 2, baca. Oke, wanita baca. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis
panggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa telah dipercayakan beberapa tahun, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh anak Ibrahim di Betlehem dan anaknya dua teman bawah sesuai waktu yang dapat mengetahuinya dari orang-orang lain. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Berdengarlah suara irama, tangis dan ratap berteman-teman. Rahel menangis anak-anaknya dan mau membunuh mereka. Terima kasih, dipersilakan duduk. Terima kasih semua yang telah membaca firman Tuhan pada pagi ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita sudah melihat bagaimana respon ataupun pandangan mereka tentang kelahiran Yesus secara umumnya. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita pada hari ini, 1 minggu sebelum Natal kita menyambut Natal pada hari ini, dan semalam kita sudah nampak dan kita sudah melihat bagaimana mereka pengertian mereka mengenai tentang Natal. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, mereka menghias, karena Natal itu perlu dihiasi dengan pokok Natal. Kalau kita melihat dalam mall-mall ataupun dalam paket beli belah, kita nampak semua itu. Kadang-kala pekerja-pekerja juga menggunakan topi. Jadi itu adalah respon ataupun pengertian mereka mengenai tentang Natal. Tapi bagaimana dengan kita? Dan menurut firman Tuhan, bagaimana mereka meresponi kelahiran Yesus ataupun Natal itu? Di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Semalam sudah kita diajar oleh firman Tuhan melalui hamba Tuhan yang sudah menjelaskan tema kita pada tahun ini mengenai tentang kelahiran Yesus secara manusia dan kelahiran Yesus secara rohani dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini saya meneruskan pembelajaran kita mengenai tentang Natal 2.0. Bagaimana respon kita tentang Natal, tentang kelahiran Yesus secara manusia dan kelahiran Yesus dalam kehidupan kita secara rohani. Dan kita melihat dalam firman Tuhan, ya, ada 3 hal yang perlu kita belajar dalam firman Tuhan ini. Bagaimana respon para pemimpin ataupun para wakil rakyat, ya, pemimpin-pemimpin mengenai tentang kelahiran Yesus. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana respon para agama mengenai tentang kelahiran Yesus. Itu kedua. Orang yang beragama, bagaimana mereka meresponi kelahiran Yesus itu. Apakah mereka sukacita, apakah mereka damai, dan sebaliknya. Dan yang ketiga, bagaimana orang Majus itu meresponi kelahiran Yesus di dunia ini. Jadi ada 3 hal ini yang kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang respon ketiga hal ini, ya. Oke. Jadi ada 3 hal yang kita akan belajar. Pertama itu adalah apa pandangan pemimpin ataupun kerajaan tentang kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Mari kita melihat, ya, firman Tuhan yang telah dibaca oleh kita sebentar tadi.
Ayat yang pertama saya akan baca mengulangi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dan dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Wah, kalau kita melihat orang Majus bertanya, di manakah raja orang Yahudi itu yang telah lahir itu? Berarti mereka mengetahui tentang nubuatan tentang kelahiran Yesus, ya. Dan kita boleh melihat dari sudut perkataan ataupun ayatnya, oke? Saya ulangi ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, berarti keseluruhan rakyat. Mereka terkejut mengenai tentang kabar kelahiran Raja Damai itu. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Jawab mereka. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini responnya, ini respon para imam dan ahli Taurat. Okay? Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea. Karena pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Oke? Kita perhatikan dalam ayat yang ke-8. Oke, saya ulangi. Kemudian ia menyuruh mereka merujuk kepada orang Majus itu ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Perhatikan kata Herodes ini, beritahu dia supaya dia juga membuat perkara yang sama yang dikatakan oleh orang Majus itu. Mereka mau mempersembahkan kepada anak yang dilahirkan, yang dikatakan sebagai raja. Lalu seterusnya, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, menyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bagaimana respon pemimpin ataupun pemimpin kerajaan? Kita melihat dalam ayat yang ke-16. Bagaimana respon? Yang pertama, pemimpin meresponi tentang kelahiran juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Membunuh. Sebenarnya Herodes memberdayakan orang Majus itu supaya orang Majus itu mengetahui di mana tempat anak ataupun raja itu, supaya Herodes tahu, supaya mereka tahu dan memberitahu kepada Herodes, supaya Herodes membuat tindakan yang ingin membunuh Yesus. Dalam ayat yang keempat dia mengatakan, ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem dia tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Di situ Raja Herodes bertanya kepada imam dan ahli Taurat mengenai tentang kelahiran Yesus. Bila dia mendengar mengenai tentang kelahiran Yesus, Raja Herodes sebagai pemimpin, responnya dia terasa digugat, terasa diancam dia sebagai raja. Karena orang Majus itu menyebut dia raja. Lalu Raja Herodes, dia terasa disaingi ataupun dia punya jabatan sebagai raja itu disaingi. Dia takut tempat dia itu diambil oleh Yesus yang dikatakan raja. Lalu apa responnya? Dia menyuruh, saya juga mau mempersembahkan kepada dia. Tapi kalimat mempersembahkan, maksud tujuannya di situ bukan dia mau mempersembahkan kepada Yesus ataupun anak yang telah dilahirkan, tapi dia mempunyai niat yang busuk dan kejam. Dia ingin mengetahui di manakah keberadaan Yesus, supaya dia senang membuat kerja untuk membunuh. Karena Yesus menjadi saingannya karena dia disebut raja. Itu respon seorang pemimpin mengenai tentang kelahiran Yesus. Bila dia tahu tentang kelahiran Yesus, dia sendiri terkejut dan seluruh rakyatnya juga, sehingga tidak ada raja lain, hanya Herodes saja. Kenapa ada lagi raja yang sama? Lalu dia juga tergugat dan memikirkan, dia tidak senang karena ada raja yang lain lagi selain dia. Lalu yang lain terkejut mengenai tentang kelahiran seorang raja juru selamat. Responnya, dia mau membunuh. Sangat jelas yang firman Tuhan mengatakan, dia mengetahui tahun, umur, usia, karena melalui penjelasan dari
orang Majus itu tentang kelahiran Yesus, sehingga budak-budak di usia 2 tahun ke bawah telah dibunuhnya karena pikirannya terganggu, karena hati dia terasa gelisah, karena ada raja yang lain lagi yang juga memegangkan tempatnya. Dia meresponi hal itu, kelahiran Yesus itu seperti itu, sehingga dia membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah itu, karena dia tidak mau ada raja selain dia. Bagaimana dengan respon kepada orang-orang yang beragama? Apa respon mereka mengenai tentang kelahiran Yesus? Sepertinya imam dan hukum Taurat, ahli Taurat. Mereka tahu perjanjian lama, hukum-hukum. Mereka sudah beragama. Mereka tahu kata kitab Musa lahir. Itu sangat jelas bahwa orang beragama meresponi kelahiran Yesus itu sebagai macam mana. Mereka mengetahui tetapi tidak melakukan. Ini orang yang beragama. Respon orang yang beragama mengenai tentang kelahiran Yesus. Para ahli Taurat, mereka tahu tentang kelahiran Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi. Mereka tahu itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka buat? Apa yang mereka respon mengenai tentang kelahiran Yesus itu? Raja Herodes bertanya kepada mereka, mengenal pasti apakah benar. Lalu mereka menjawab. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem dia di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ada tertulis dalam kitab Nabi. Berarti mereka mengetahui tentang kelahiran Yesus yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Apa respon mereka mengenai tentang Yesus? Dari Yesus lahir, ada hukum Taurat orang Farisi. Dari Yesus dilahirkan sehingga dia dewasa. Apa yang Yesus alami? Dia diganggu-gugat oleh para orang Farisi. Dia dicobai dan sebagainya. Ini orang-orang yang beragama, yang mengetahui, tapi ada sifat mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus berarti 1.0 mereka tahu tentang kelahiran Yesus. 2.0 mereka tidak ada lahir dalam kehidupan rohani mereka di dalam Yesus. Itu respon mengenai tentang orang yang beragama, yang mengetahui. Yang ketiga, apa respon orang Majus mengenai tentang kelahiran Yesus? Orang Majus juga mengetahui tentang nubuatan mengenai tentang kelahiran Yesus. Dan di sini secara firman Tuhan tidak memperincikan mengenai tentang beberapa orang yang datang untuk mempersembahkan harta yang mahal. Saya menggunakan istilah kata harta yang mahal. Mereka untuk mempersembahkan Yesus. Jadi mereka tidak menyatakan secara khusus mengenai tentang beberapa orang. Cuma mereka melihat bentuk persembahan yang mereka persembahkan kepada Yesus. Yang pertama itu apa? Semua yang pertama itu apa? Apa yang dipersembahkan oleh orang Majus itu kepada Yesus? Pertama itu apa? Oke. Mereka hanya mengira
bentuk persembahan mereka. Mereka tidak mengatakan mereka 20 orang, tetapi mereka melihat 3 bentuk persembahan. Jadi mungkin yang lain juga, mereka mungkin mengangkat emas itu satu orang mungkin takkan 1 keping, kan? Berarti mereka sebenarnya mereka mempersembahkan yang harga yang mahal, hadiah yang mahal. Mereka mempersembahkan kepada Yesus. Tapi kita tidak lebih kepada beberapa jumlah orang yang datang kepada Yesus, menjumpai Yesus, mempersembahkan hadiah kepada Yesus. Tapi di sini respon orang Majus itu tentang kelahiran Yesus. Kalau kita melihat dari timur ke Bethlehem, apakah perjalanan dia itu 1 hari? Apakah macam sekarang, macam saya paling tenong mungkin 1 hari boleh sampai? Dulu apa kendaraan dulu? Berjalan kaki, kan? Jadi dari timur ke Bethlehem, mereka mempersembahkan harta yang mahal kepada kelahiran Yesus, kepada Juru Selamat. Dan coba kita bayangkan bagaimana respon orang Majus itu tentang kelahiran Yesus. Mereka membawa persembahan mereka kepada Yesus begitu jauh. Mungkin 1 minggu dan 2 minggu mungkin tidak sampai lagi. Mungkin 1-2 bulan mungkin tidak sampai lagi di tempat itu. Dan mungkin risiko mereka dari timur ke Bethlehem untuk mempersembahkan hadiah kepada Yesus. Mungkin mereka jumpa ular, serigala yang buas. Itu risiko-risiko mereka untuk jalan menuju kepada bintang yang mereka lihat itu. Kelahiran Juru Selamat itu. Mereka membawa harta. Lalu berjalan. Mungkin 2 minggu pun tidak cukup. 2 bulan, 3 bulan mungkin tidak cukup. Tapi kalau kita melihat respon orang Majus itu yang sangat gigih, mereka jalan untuk mencari sehingga mereka menjumpai Raja Herodes. Dan sehingga Raja Herodes juga digugat mengenai tentang sang Juru Selamat ataupun Raja Damai itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita sebagai pemimpin keluarga dalam kehidupan rohani? Apakah kita bersikap seperti Herodes untuk membangun di antara satu dengan yang lain, seperti yang Herodes katakan kepada orang Majus itu? Kamu carilah tempat dia, nanti kamu bagi tahu saya mau kasih sembah, saya punya ini harta-harta. Tetapi dalam ayat itu, kalimat itu ada tujuan yang busuk dan jahat. Kalau kita melihat dalam konteks kita masa kini, adakah di antara kita, tapi saya percaya kita semuanya memiliki hati yang tulus sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin rohani dalam keluarga. Saya percaya bahwa kita memimpin secara tulus. Respon kita mengenai tentang kelahiran Yesus itu, kita memiliki kedamaian. Bagaimana? Apakah respon kita mengenai tentang kelahiran Yesus itu seperti yang dilakukan oleh Raja Herodes, membunuh, sehingga ada kalimat yang kononnya baik dari bibir Herodes menyatakan kepada orang Majus itu? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan? Apakah kita meresponi tentang kelahiran Yesus itu dengan sikap kita yang sungguh-sungguh, yang bukan munafik seperti Raja Herodes yang Raja Herodes lakukan? Beritahu saya, kalau kamu sudah jumpa, saya mau persembahkan ini kepada dia. Apakah kita mempunyai sikap-sikap seperti itu? Apakah itu respon kita mengenai tentang kelahiran Yesus? Apakah kita meresponi kelahiran Yesus seperti yang telah diresponi
tidak jawatan dia tidak mau ada raja lain, dia mau dia saja. Kalau kita melihat sejarah Herodes juga, ada juga sejarah Herodes membunuh. Kenapa? Tapi saya tidak menjelaskan hal itu. Tapi saya membawa kita untuk melihat respon seorang pemimpin rakyat mengenai tentang kelahiran Yesus. Bukan ada kedamaian mendengar kelahiran Yesus, tetapi ada niat yang busuk yang coba mau membunuh Yesus. Dan dia coba memperdayakan orang Majus itu. Namun orang Majus itu bijak, karena diperingati melalui mimpi mereka, sehingga mereka mengikuti jalan yang baik. Jemaat Tuhan, apakah respon Herodes itu sungguh baik bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah respon Raja Herodes itu ataupun kalimat-kalimat ayat itu berasal dari hati yang benar-benar menerima Tuhan? Kalau kita melihat sikap Raja Herodes, dia melawan Tuhan. Dia melawan Tuhan. Dan juga dia orang yang sangat kejam, membunuh bayi-bayi di bawah umur 2 tahun ke bawah. Bayangkan, apakah kita juga sama meresponi hal seperti yang telah diresponi oleh Raja Herodes? Dan yang kedua, mengatakan orang yang beragama seperti imam dan ahli Taurat, mereka tahu tentang kelahiran Yesus yang telah dinubuatkan. Mereka tahu itu, tetapi mereka tidak melakukan. Mereka mengetahui, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ketahui tentang Tuhan. Itu orang yang beragama. Bagaimana dengan kita yang kita selalu katakan, saya orang yang percaya kepada Tuhan, saya setia kepada Tuhan, saya selalu memberi. Itu menunjukkan kesetiaan saya. Itu menunjukkan saya yang benar-benar beragama, yang percaya kepada Tuhan. Teman Tuhan, apakah kita sama seperti ahli Taurat itu? Mereka mengetahui tentang Yesus, mengenai tentang kelahiran Yesus, tetapi mereka tidak menyatakan, mengabarkan tentang kelahiran Yesus. Buktinya, Raja Herodes dia terkejut mengenai tentang kelahiran Yesus, sehingga dia memanggil mereka bertanya mengenai tentang kelahiran Yesus. Bukan Raja Herodes saja, seluruh rakyat. Perhatikan, seluruh ahli Taurat, imam itu, mereka mengetahui tentang nubuatan tentang Yesus, tetapi rakyat tidak tahu. Raja Herodes sendiri pun tidak tahu. Jemaat Tuhan, di luar sana masih ramai yang belum mengenal tentang Yesus, dan mungkin ada yang sama sekali tidak tahu kelahiran Yesus itu. Dan mungkin ada di antara mereka yang tidak tahu Yesus itu siapa. Apakah kita sama seperti ahli Taurat itu, tidak menyatakan kebenaran, tidak memberitakan siapa Yesus kepada orang lain? Kalau kita memiliki Natal 2.0, Yesus ada di dalam hati kita, kita tidak sama seperti ahli Taurat itu, tidak menyatakan tentang kelahiran Yesus kepada mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Dan bagaimana respon orang Majus tentang Yesus? Mereka membawa harta yang mahal untuk mempersembahkan kepada Yesus. Bayangkan, dari timur ke Yerusalem, mereka sanggup mengangkat
persembahan, harta yang mahal itu mereka mempersembahkan kepada Yesus itu begitu jauh. Bayangkan kalau kita dalam posisi mereka, apakah kita sama melakukan hal yang sama seperti yang orang Majus lakukan? Tapi saya berani katakan kita mampu, kita boleh seperti orang Majus itu. Kita mampu ataupun kita boleh seperti yang dilakukan oleh orang Majus itu, mempersembahkan hadiah yang mahal kepada Yesus. Dengan cara bagaimana? Kemarin penatua bagaimana kita menyelesaikan? Cara penyelesaian dia adalah 2.0. Yesus ada di dalam hati kita. Merry Christmas, terima kasih. Selamat datang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita juga dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Kita tidak sama seperti pemimpin-pemimpin, seperti Raja Herodes meresponi kelahiran Yesus. Ada setengah orang, ada setengah gereja, ada setengah pandangan respon orang lain mengenai tentang kelahiran Yesus. Mereka harus merayakan kelahiran Yesus itu dengan berpesta pora. Dengan cara itu mereka merayakan. Ada setengah orang beranggapan mengenai tentang kelahiran Yesus itu harus minum. Kita minum air masak juga. Tapi maksudnya kita, ada orang setengah merayakan Natal itu dengan pesta pora, yang minum-minuman yang memabukkan. Itu satu pandangan yang salah ataupun pandangan yang sesat mengenai tentang kelahiran Yesus. Kalau ada setengah orang yang berpandangan sedemikian, bertobat. Tapi saya percaya kita di sini semuanya mengenal, mengetahui tentang kelahiran Yesus itu pada disebut dengan ucapan syukur dan mendengar firman Tuhan. Keputusan untuk memiliki dan mengenali tentang kelahiran Yesus secara manusia dan kelahiran Yesus secara rohani. Kita harus belajar dari orang Majus itu. Kita tidak tahu jalan cerita mereka, apa yang mereka alami dalam sepanjang perjalanan mereka mencari Yesus. Apakah mereka menjumpai binatang yang buas, ular dan sebagainya. Dan kita tidak tahu perjalanan mereka untuk mencari Yesus itu, mempersembahkan harta mereka kepada Yesus, hadiah mereka kepada Yesus. Kita tidak tahu di mana mereka tidur. Di sungai kah? Di atas pokok kah? Di bawah pokok kah? Ataupun di mana? Maksudnya di situ, sepanjang perjalanan mereka mempersembahkan hadiah yang mahal kepada Yesus. Segala risiko-risiko itu mereka sudah siap untuk menempuhinya. Dan demikian juga kita. Apapun masalah yang coba menghancurkan kehidupan rohani kita, yang coba menggugat kita punya iman, percaya kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Majus itu. Mereka sampai dan mereka melihat ada sukacita untuk mempersembahkan hadiah yang mahal kepada Yesus. Dan saya percaya kita juga sebagai orang yang percaya, mungkin kita tidak membagi harta benda kita, memberi kepada Tuhan, tapi berikanlah diri kita sesungguhnya dengan Tuhan, bukan dengan penuh kepura-puraan, bukan karena kita hanya beragama, tapi kita memiliki
Natal 2.0. Jemaat Tuhan yang saya kasih dengan Kristus Yesus, kita sudah belajar dari sabda firman Tuhan ini. Mari kita sendiri merespon bagaimana kita meresponnya tentang kelahiran Yesus. Kalau kita mau meresponnya seperti yang telah diresponnya oleh pemimpin atau raja Herodes itu adalah keputusan kita. Ataupun kita meresponnya seperti orang yang beragama seperti ahli Taurat itu mengetahui tentang Yesus tetapi tidak melakukan. Ataupun kita mau seperti orang Majus itu mempersembahkan harta yang mahal kepada Yesus. Keputusan ada di tangan Yesus. Kalau kita mau seperti orang Majus itu, terimalah Yesus dalam hidupmu. Tinggallah Yesus, tinggallah di dalam Yesus, supaya kita dibantu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta Deacon Alexius memimpin kita. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena sekali lagi pada hari ini, siang hari ini, sekali lagi kami telah disajikan oleh firman yang begitu indah ya Tuhan. Firman yang begitu menguatkan kami melalui hamba Tuhan. Bapa di surga, ada 3 hal yang sudah menjadi pelajaran kami pada hari ini Tuhan. Yang mana ketiga respon itu Tuhan, ada 3 respon yang sudah kami pelajari. Dan kesemuanya itu Tuhan adalah ada satu yang terbaik daripada ketiga respon itu, yaitu hal yang ketiga, di mana orang-orang Majus begitu jauh, begitu penat lelah mereka mencari jalan untuk bertemu dengan bayi yang baru dilahirkan itu, untuk mempersembahkan mur, emas dan kemenyan Tuhan, untuk persembahkan kepada bayinya Tuhan. Begitu ikhlasnya hati mereka. Dengan itu Tuhan, jauhi kami ya Bapa kepada respon yang pertama dan kedua, supaya kami tidak mengikuti jejak atau tidak mengikuti hal yang telah dilakukan oleh Herodes ya Tuhan, yang mana dia berhati busuk ya Tuhan, beranggapan yang tidak baik ya Bapa. Demikian juga dengan ahli Taurat, mereka tahu tapi mereka tidak melakukannya. Seperti dengan firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapa di surga, kami tidak mau hal ini berlaku di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau ya Tuhan, supaya kami benar-benar meresponi akan kelahiran Tuhan, akan kasih Tuhan seperti mana orang Majus lakukan. Dengan itu Tuhan, kami yang ada di tempat ini, beruntunglah kami karena kami sudah mengetahui hal yang sebenarnya, bahwa meresponi Tuhan adalah satu hal yang memberi kekuatan kepada kami untuk menempuhi kehidupan kami. Karena akhirnya Tuhan, kami akan menjadi waris kerajaan surga sampai Maranatha. Terima kasih Bapa. Berkati hamba Tuhan pasti yang sudah menyampaikan firman. Berkati dia dengan lebih herannya Tuhan di dalam pelayanannya, bersama dengan istri, bersama pelayanan seterusnya di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberi kesehatan kepada mereka, kekuatan kepada mereka ya Tuhan, supaya tubuh sehat dan kuat dan senantiasa kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Demikian juga saya berdoa bagi seluruh jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan, supaya terus diberkati dan dikuatkan lewat pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami sambut firman ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.
Pastor untuk firman Tuhan